Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zanadia, asal sekolah SMA Negeri 1 Boy Wadang, kelas 12 IPA 3. Saya tinggal di Desa Anyar, Boy Pemuka Bangsa Raja, Opo Timur. Saya di sini ingin menjelaskan peristiwa konflik yang berkaitan dengan ideologi. Tapi sebelumnya, saya ingin menjelaskan apa itu disintegrasi. Teman-teman tahu nggak sih apa itu disintegrasi? Disintegrasi adalah keadaan tidak bersatu padu yang menghilangnya keutuhan atau persatuan serta perpecahan. Nah, dikutip dari buku The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1962 karya Faith Herbert, aliran politik besar Indonesia setelah kemerdekaan dibagi menjadi 5 kelompok, di mana masing-masing kelompok membawa ideologinya sendiri. Ideologi merupakan salah satu konflik yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Apa sih konflik ideologi itu? Konflik ideologi adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ide, gagasan, pengertian, atau cita-cita yang berbeda antar pihak yang berkonflik. Contohnya ada banyak sebenarnya, tapi di sini saya hanya menjelaskan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan ideologi. Ya, antara lain pemberontakan DI atau TII. Apa sih pemberontakan DI atau TII? Pemberontakan DI atau TII adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pemberontakan ini terjadi pada awal tahun 1950-an dan merupakan upaya dari kelompok Darul Islam untuk memperjuangkan kepentingan mereka di Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas latar belakang terjadinya pemberontakan DI atau TII, tujuan dari pemberontakan tersebut, dan bagaimana cara pemerintah Indonesia menanggapi pemberontakan. Selain itu, kita akan membahas dampak dari pemberontakan DI atau TII terhadap Indonesia dan masyarakatnya. Yang pertama yaitu latar belakang terjadinya pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII terjadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kelompok Darul Islam merasa bahwa pemerintah tidak mewakili kepentingan mereka dan memutuskan untuk melakukan pemberontakan. Kelompok ini menganggap bahwa Indonesia harus diatur berdasarkan hukum Islam dan bukan hukum sekuler yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ialah tujuan dari pemberontakan DI. Tujuan dari pemberontakan DI atau TII adalah untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan membentuk negara Islam yang berdasarkan hukum Islam. Kelompok ini ingin memperjuangkan kepentingan agama Islam dan membangun masyarakat yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, respon pemerintah Indonesia terhadap pemberontakan DI-TII. Pemerintah Indonesia pada awalnya merespon pemberontakan ini dengan cara militer. Namun, kemudian pemerintah juga mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara politik. Pemerintah Indonesia menawarkan dialog dengan kelompok DI atau TII. Pemerintah Indonesia menawarkan dialog dengan kelompok DI atau TII. Namun tawaran ini ditolak oleh kelompok tersebut. Yang keempat, yaitu dampak pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII memiliki dampak yang besar pada Indonesia dan pada masyarakat Indonesia. Pemberontakan ini menyebabkan banyak sekali korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Selain itu, pemberontakan ini juga memperlihatkan perbedaan pandangan antara kelompok Islam dengan pemerintah Indonesia. Yang terakhir, yaitu kesimpulan dari kejadian pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Meskipun pemberontakan ini tidak mencapai tujuannya, namun peristiwa ini memberikan dampak yang besar pada Indonesia dan masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang beragam, kita harus belajar dari peristiwa ini dan merangkul perbedaan untuk masyarakat yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.